Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fazil Bala di channel kita tercinta Fana. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu di segmen cetik atau cerita hikmah. Jadi di sini kita akan menceritakan ya berbagai kisah-kisah yang mengandung hikmah dan tentunya bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan pelajaran dari kehidupan orang lain. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman tahu di thumbnail kita dan judul kita yang sudah kita pasang, cerita ini sedikit ada nuansa horor. Jadi sedikit beraliran horor, tapi tentunya ini bisa diambil pelajaran bagi kita semua sehingga kita bisa mengambil manfaatnya dari cerita. Oke, langsung saja. Cerita ini terjadi kepada seorang mahasiswi yang lulus di tahun 2019. Nah, dan itulah mulai awal kejadiannya pada setelah dilulus di tahun 2019. Penasaran dengan ceritanya? Tetap ada di channel kita dan jangan di skip apalagi keluar, karena insya Allah juga di akhir cerita akan ada kesimpulan yang insya Allah ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita ini. Oke, langsung saja teman-teman. Jika teman-teman penasaran, kita langsung mulai ceritanya. Oke teman-teman, jadi kisah ini dialami oleh seorang mahasiswi di salah satu universitas Islam yang terkenal di salah satu kota pelajar yang ada di Indonesia. Sebut saja namanya Rina. Dia lulus pada tahun 2019 dari universitas itu. Setelahnya dia lulus, dia itu berencana untuk mengembangkan ilmu. Dan itu juga dia dituntut untuk mengembangkan ilmunya dari pihak universitas. Dari pihak universitas itu menyatakan bahwa kota X yang akan dituju oleh si Rina. Jadi Rina harus berada di kota itu untuk mengajar di sebuah sekolah di daerah X. Dan kebetulan di situ ada asramanya. Jadi dia tidak perlu repot untuk menyewa kos atau kontrak lah dan lain sebagainya. Cukup tinggal di asrama itu kalau dia mau. Nah, karena emang itulah yang praktis, maka dia langsung ke situ saja. Pada awal mula dia sampai, ketika melihat bangunannya, bangunan bagus, ya gedung yang jos. Gedungnya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, intinya pas-pasan, dan juga besar, tidak terlalu kecil. Di situ ada dua gedung, yang satu untuk asrama putra, yang satu untuk asrama putri. Karena dia putri, maka dimasukkan ke asrama putri. Dan di asrama putri itu ada dua tingkat ya, dan dua tingkat. Gedung lantai 1 dan gedung lantai 2. Nah, di situ ada dua kamar mandi dan juga beberapa kamar yang sudah tersedia. Tetapi ketika dia masuk situ, murid-muridnya belum ada karena emang belum dimulai kegiatan tersebut ya. Jadi otomatis dia sendiri di gedung tersebut. Awalnya memang tidak ada sesuatu yang ganjil dalam benak pria itu. Tetapi ada suatu momen ketika
si Rina itu mengalami hal yang ganjil. Hal pertama yang dialaminya adalah ketika dia berencana memanggil temannya, salah satunya, untuk datang ke tempat tersebut. Ya, otomatis karena dia sendiri, maka dia berencana untuk memanggil salah satu temannya. Nah, ketika temannya ini akan datang ke tempat tersebut, maka otomatis karena temannya itu belum tahu di mana tempatnya, dia menginginkan letak pasti dari tempatnya dengan Google Maps. Jadi dengan share lokasi atau teman-teman tahu pastinya dengan aplikasi WA atau apapun itu ya, bisa kita ketahui pasti di mana posisi kita pada saat itu. Nah, ketika sudah share lokasinya, maka teman itu berencana langsung pergi ke tempat tersebut. Tetapi anehnya, ketika sudah sampai di daerah tersebut, ternyata tidak diketahui tempat pastinya di mana. Jadi ketika sampai daerah tersebut, kok nggak ketemu yang namanya pertujuan seperti ini gitu. Malah ketemunya makam di daerah tersebut. Jadi intinya kok Google aja tidak menunjukkan jalan yang benar itu kemana. Akhirnya setelah bolak-balik tidak bisa ketemu, maka si pemain itu berinisiatif bilang kepada Rina untuk menggantinya dengan Dena. Akhirnya digunakanlah atau digambarlah sebuah Dena untuk menggambarkan posisi letak itu. Setelah diketahui, maka akhirnya temannya itu sampailah temannya ke asrama tersebut. Kejadian aneh lainnya setelah teman, tapi kejadian aneh itu tidak berhenti sampai di situ saja guys. Hal ini dialami oleh temannya itu sendiri, karena memang temannya adalah orang yang menjadi adalah rajin dan beribadah, maka biasa dia berencana untuk sholat malam. Pada jam 3 dia bangun malam dan menuju ke toilet. Ketika di toilet, masuk ke dalamnya, tutup pintunya. Jadi kalau teman-teman yang bisa kasih tahu ya, berdasarkan cerita ini, bahwa toiletnya itu memang bisa ditutup rapat, cuman ada yang sedikit gitu. Jadi kalau karena apa angin gitu kan, atau badan terdorong sedikit itu pasti dek. Nah, akan menghasilkan. Dan itulah keadaan kamar mandi. Meskipun kamar mandinya bagus, ya, kamar mandinya bagus. Tapi ketika dia di dalam dan tersebut, si ini seperti mendengar ini yang seperti dek. Nah, jadi dia tuh mengira kalau sebenarnya si Tina ini yang tadi otak pintu ya kan, akhirnya dipercepat gitu, kemudian kembali. Setelah kembali ke kamar, dia melihat si Rina masih tertidur. Dan belum bangun. Akhirnya dia bangun ya, bangun. Ini sudah selesai. Silakan. Katanya tadi mau ke belakang, ke pintu. Dia bangun. Siapa yang ke pintu? Itu
tidak tidur di sini, bukan duduk tidur. Si temennya itu tadi loh itu shower, bukan. Istilah dia itu merasa ada keanehan di asrama tersebut. Tetapi dia anggap itu biasa aja. Kalau saya besar-besarkan itu biasa aja. Mengalir seperti biasa. Jadi itu ya sudahlah, terbiasa dan seperti itu sudah tidak mengapa. Nah, ada suatu momen ketika si temannya ini tidak bisa hadir untuk menemani si Rina di asrama tersebut. Jadi pada suatu hari si Rina itu chat si temennya itu untuk datang ke situ. Dia tidak bisa, saya nggak bisa karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi otomatis dia si Rina itu sendiri di rumah. Nah, dari pagi sampai sore sampai maghrib sampai isya tidak sangat tidak terjadi suatu hal yang aneh sih. Tapi ketika hari mendekati jam kurang macam sudah malam, di situ keadaannya sudah dinilai sepi ya, tidak seramai di kota. Tiba-tiba karena Rina itu tinggal atau tidurnya itu di kamar yang dekat dengan tangga, otomatis dia itu tinggal di bawah atau di samping tangga itu, jadi dekat sekali dengan tangga. Tiba-tiba pada jam tersebut, jam 9, sekitar jam 9, dia itu mendengar suara-suara anak kecil ya, anak kecil yang sedang lari-lari gitu di tangga, jadi kayak kejar-kejaran gitu, kayak kejar-kejaran dan juga sedang bermain kelereng. Bayangkan teman, jadi pada jam seperti itu, jam 9 sudah tidak ada orang, kok dia tiba-tiba mendengar suara-suara musik. Nah, ini jadi takut ya. Pada saat itu dia itu sedang menelpon dengan seorang. Nah, di waktu itu ketika saya menelpon dia langsung bunyi dari telepon, dia langsung angkat dan kepalanya akan berpengaruh tersebut. Tapi alhamdulillah ya, tidak berselang lama akhirnya suara-suara tersebut hilang dan tidak mengganggu dia lagi. Akhirnya dia bisa tertidur dengan pulas. Pagi hari dia ceritakan hal ini pada temannya yang kebetulan temannya itu sudah bisa datang ke situ. Setelah akhirnya mereka bercerita, akhirnya mereka tertawa-tawa ya kan, dengan kejadian-kejadian yang sudah mereka alami pada kesempatan kali itu. Nah, teman-teman, tapi hal tersebut bukanlah akhir dari teror asrama atau bangunan tersebut. Masih ada teror-teror selanjutnya yang akan kita ceritakan pada cerita hikmah edisi kedua dan seterusnya, jika sampai bahkan mungkin bisa sampai banyak ya. Dan semoga bisa teman-teman ambil pelajarannya bahwa sebenarnya setelah mereka tanya-tanya pada tetangga-tetangganya atau murid-muridnya, memang di situ adalah bangunan yang kosong, bangunan yang kosong yang lebih ya katakan bisa setahun kosong, tidak ditempatin orang, otomatis ya di situ banyak saja ya. Kalaupun tidak ditempati kalaupun ditempati pun mesti itu tetap ada punya
Makanya kalau kita masuk ke rumah salam agar apa? Agar jin yang jahat itu pergi dari rumah tersebut, dan juga rukyah rumah tersebut dengan bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Sesuai dengan hadis Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, ya. Bacakanlah dalam rumah kalian surat Al-Baqarah sehingga setan-setan akan pergi semua. So teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tunggu cerita selanjutnya dari kita di Cerdik edisi selanjutnya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf jika telah menyampaikan cerita ini ya kurang menjiwai, tapi sejujurnya saya sudah menjiwai ya. Jadi teman-teman bisa jiwai dengan diri sendiri, semoga itu bisa menjiwai dan semoga bisa masuk ke dalam diri teman-teman, dan teman-teman juga mendapatkan hikmah dari sini. Oke, kurang lebih saya maaf, saya Faizul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih.